Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran e-learning mata kuliah statistik inferensial pertemuan kelima. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS. Apa itu OLS? Yaitu salah satu metode dalam analisis regresi linear berganda yang fungsinya adalah mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau variabel dependen. Untuk OLS sendiri menghasilkan estimasi yang terbaik dibandingkan dengan metode lain jika uji asumsi klasik itu terpenuhi. Artinya, jika analisis regresi tidak berdasar OLS maka tidak memerlukan asumsi klasik, misalnya saja pada regresi logistik. Kemudian juga tidak semua uji asumsi klasik itu harus dilakukan pada analisis regresi linier. Misalnya saja pada uji multikolinearitas itu tidak digunakan pada regresi linier sederhana, maupun uji autokorelasi juga tidak diperlukan apabila datanya berbentuk cross-seksional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis atau macam-macam uji asumsi klasik. Ada 5 macam uji asumsi klasik yang akan kita bahas. Ada normalitas, linearitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Secara singkat akan dijelaskan. Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah data penelitian yang teman-teman lakukan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, regresi yang baik adalah datanya berdistribusi normal. Untuk uji normalitas sendiri bisa dilakukan dengan beberapa tes, diantaranya adalah tes Kolmogorov-Smirnov, kemudian tes histogram, tes uji plot maupun tes uji chi-square. Ada uji multikolinearitas, fungsinya adalah menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau independennya. Uji multikol ini bisa teman-teman lakukan dengan uji regresi, kemudian teman-teman lihat patokan nilai variance inflation factor atau nilai toleransinya. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas merupakan pengujian model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji ini bisa dilakukan dengan melakukan tes Glatzer. Selanjutnya, uji autokorelasi, pengujian untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa uji autokorelasi ini hanya diperuntukkan untuk data yang berbentuk time series. Kemudian uji ini bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan tes Durbin-Watson. Terakhir ada uji linearitas, fungsinya adalah untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini bisa dilakukan dengan menggunakan tes Durbin-Watson. Berikut disajikan perbedaan uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, di mana uji multikolinearitas hanya untuk regresi linear berganda. Oke, yang terakhir adalah kenapa kita perlu melakukan uji asumsi klasik? Jawabannya adalah karena memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, hasilnya tidak bias dan juga konsisten. Demikian penjelasan singkat mengenai uji asumsi klasik pada pertemuan kali ini. Materi lengkapnya bisa teman-teman download di e-learning mata kuliah statistik inferensial pertemuan kelima. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.